Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membacakan 10 intisari ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika dari kalian ada yang mempraktekkan dari ajaran ini, insya Allah akan menaikkan derajat kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kalian menjadi orang yang dekat dengannya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja saya bacakan 10 ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran pertama, ada 3 perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan, yaitu yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah, yang kedua, menjauhkan diri dari segala yang haram, dan yang ketiga, ridho dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Ketiga perkara ini harus ada pada diri seorang mukmin. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memikirkan perkara ini, bertanya kepada dirinya tentang perkara ini, dan anggota tubuhnya melakukan perkara ini. Ajaran kedua, ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah merubah jalan itu. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka. Bertauhidlah kepada Allah, dan jangan menyekutukannya. Allah itu Maha Suci, dan tidak mempunyai sifat-sifat tercela atau kekurangan. Janganlah ragu-ragu terhadap kebenaran Allah. Bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Bermohonlah kepadanya, dan tunggulah dengan sabar. Bersatu padulah di dalam mentaati Allah, dan janganlah berpecah belah. Saling mencintailah di antara sesama, dan janganlah saling mendengki. Hindarkanlah diri dari segala noda dan dosa. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah. Janganlah menjauhkan diri dari Allah, dan janganlah lupa kepadanya. Janganlah lalai untuk bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Janganlah jemu untuk memohon ampun kepada Allah pada siang dan malam hari. Mudah-mudahan kamu diberi rahmat dan dilindungi olehnya dari mara bahaya dan azab neraka. Diberi kehidupan yang berbahagia di dalam surga, bersatu dengan Tuhan dan diberi nikmat-nikmat olehnya. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentosaan yang abadi di surga beserta para nabi, orang-orang sidik, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Ajaran ketiga, manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah, maka mula-mula ia akan melepaskan dirinya dari ujian atau cobaan yang menyusahkannya itu. Jika tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang-orang lain seperti para raja, para penguasa, orang-orang dunia, atau para hartawan. Jika ia sakit, maka ia akan meminta pertolongan kepada dokter atau dukun. Jika hal ini pun tidak berhasil, maka ia kembali menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon dan meratap kepadanya. Selagi ia masih dapat menolong dirinya, ia tidak akan meminta pertolongan kepada orang lain, dan selagi pertolongan lain masih ia dapatkan, maka ia tidak akan meminta pertolongan kepada Allah. Jika ia tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh harapan dan kecemasan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya,
sebelum ia memutuskan dirinya dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari hal-hal keduniaan, maka akan tampaklah ketentuan dan keputusan Allah pada orang itu, dan lepaslah ia dari hal-hal keduniaan. Selanjutnya, hanya ruh sajalah yang tinggal padanya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah kerja atau perbuatan Allah, dan tertanamlah di dalam hatinya kepercayaan yang sesungguhnya tentang tauhid, keesaan Allah. Pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan, kecuali Allah saja. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan, tidak ada faidah dan tidak pula ada anugerah, tidak terbuka dan tidak pula tertutup, tidak mati dan tidak hidup, tidak kaya dan tidak pula papa, melainkan semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah itu tidak ubahnya seperti anak bayi yang berada di pangkuan ibunya, atau seperti orang mati yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain, melambung, bergulir ke atas, ke tepi dan ke tengah, senantiasa berubah tempat dan kedudukan. Ia tidak mempunyai daya dan upaya, maka hilanglah ia keluar dari dirinya dan masuk ke dalam perbuatan Allah semata-mata. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya itu adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka yang didengar dan diketahuinya itu hanyalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya itu melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah Allah. Beruntunglah ia karena dekat dengan Allah. Ia akan dihiasi dan dimuliakan. Ridolah ia kepada Allah. Bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya. Bertambah cintalah ia kepada Allah, bertambah kusuklah ia mengingat Allah, bersemayamlah ia di dalam Allah. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir yang menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang maha agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang maha tinggi. Maka ia senantiasa bersyukur dan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran keempat, apabila kamu mati dari makhluk, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah. Apabila kamu telah mati dari nafsu badaniyah, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Kemudian Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu kehidupan yang baru. Setelah itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Kamu akan dikayakan dan tidak akan pernah papa lagi. Kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Kamu akan diberi ilmu sehingga kamu tidak akan pernah bodoh lagi. Kamu akan diberi kesentosaan dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Kamu akan maju dan tidak akan pernah mundur lagi. Nasib kamu akan baik, tidak akan pernah buruk. Kamu akan dimuliakan dan tidak akan dihinakan. Kamu akan didekati oleh Allah dan tidak akan dijauhi olehnya.
martabat kamu akan menjadi tinggi dan tidak akan pernah rendah lagi. Kamu akan dibersihkan, sehingga tidak lagi kamu merasa kotor. Ringkasnya, jadilah kamu seorang yang tinggi dan memiliki kepribadian yang mandiri. Dengan demikian, maka kamu boleh dikatakan sebagai manusia yang super atau orang yang luar biasa. Jadilah kamu ahli waris para rasul, para nabi, dan orang-orang yang siddiq. Dengan demikian, kamu akan menjadi titik akhir bagi segala kewalian, dan wali-wali yang masih hidup akan datang menemui kamu. Melalui kamu, segala kesulitan dapat diselesaikan, dan melalui sholatmu, tanaman-tanaman dapat ditumbuhkan, hujan dapat diturunkan, dan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia dari seluruh tingkatan dan lapisan dapat dihindarkan. Boleh dikatakan, kamu adalah polisi yang menjaga kota dan rakyat. Orang-orang akan berdatangan menemui kamu dari tempat-tempat yang dekat dan jauh dengan membawa hadiah dan oleh-oleh dan memberikan hikmat mereka kepadamu. Semua ini hanyalah karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Lisan manusia tak henti-hentinya menghormati dan memuji kamu. Tidak ada dua orang yang beriman yang bertingkah kepadamu. Wahai mereka yang baik-baik, yang tinggal di tempat-tempat ramai, dan mereka yang mengembara, inilah karunia Allah, dan Allah mempunyai kekuasaan yang tiada terbatas. Ajaran kelima, apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia dengan perhiasan dan kekosongannya, dengan penipuan dan perangkapnya, dan dengan racunnya yang membunuh, yang di luarnya tampak lembut, tetapi di dalamnya sangat membahayakan, cepat merusak dan membunuh siapa saja yang memegangnya, yang menipu mereka, dan yang menyebabkan mereka lengah terhadap dosa dan maksiat. Apabila kamu melihat semua itu, maka hendaklah kamu bersikap sebagai seorang yang melihat orang lain yang sedang membuang air besar, yang membuka auratnya dan mengeluarkan bau busuk. Dalam keadaan seperti itu, hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari ketelanjangannya dan menutup hidungmu supaya tidak mencium baunya yang busuk. Demikian pula lah hendaknya kamu bersikap terhadap dunia. Apabila kamu melihatnya, maka hendaklah kamu memalingkan pandanganmu dari pakaiannya dan tutuplah hidungmu, supaya kamu tidak mencium bau busuk kegemerlapannya yang tidak kekal. Semoga dengan demikian kamu dapat selamat dari bahaya dan cobaannya. Apa yang telah ditetapkan Allah untukmu pasti akan kamu rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi aswajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha ayat 131. Ajaran keenam,
Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya, agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan orang ramai dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena Dialah yang memelihara dan menjaga segalanya, sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan Dia pulalah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain. Karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu, dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri, dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian, kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan. Karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq, tangan yang maha kuasa akan menggerakkanmu, lidah yang maha abadi akan memanggilmu, Tuhan semesta alam akan mengajar kamu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian, serta akan mendudukan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur bagaikan sebuah tempayan yang pecah yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peringkat ini, kamu akan dikaruniai keramat-keramat dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada johirnya, perkara-perkara itu datang darimu, tetapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu, kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah, maka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini, bau-bauan yang harum, wanita dan solat, yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya." Semua ini diberikan kepadanya setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya
aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semua itu telah hancur dan luluh dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkannya lagi, sehingga kamu kosong kembali seperti semula, dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri atau ego kamu, maka Allah pun akan terus menghancurkan. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Allah, sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku yang taat senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui sholat-sholat sunnahnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekanku, dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Yakni ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku. Sebenarnya ini adalah keadaan fana atau hapusnya diri. Apabila kamu telah melepaskan dirimu dari makhluk, oleh karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat, dan oleh karena diri kamu itu bisa juga baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya, datangnya buruk dan baik itu, dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya dan menenggelamkanmu di dalam lautan kebaikannya, sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan, sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentosaan, nur, keselamatan, dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung, dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah dengan tingkat kemajuan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak atau kemauan Allah. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kemauan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, mereka itu memfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Karena itu, mereka dijuluki abdal, perkataan yang diambil dari kata badal, yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa,
sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian, mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak egonya sendiri, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesucian kehendak mereka, dan para nabi dipelihara dari nafsu badania mereka, sedangkan jin dan manusia telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik. Tapi mereka tidak terpelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badaniah, dan abdal dipelihara dari kekotoran, kehendak atau niat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan menyadarkan mereka. Ajaran ketujuh, keluarlah dari dirimu sendiri dan serahkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuhi hatimu dengan Allah, patuhlah kepada perintahnya, dan larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang melawannya, dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bagaimanapun juga, dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniah. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan, atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, agar kamu tidak tercebur ke dalam lembah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan beribadat kepada Robnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Syirik itu bukan selalu menyembah berhala saja, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu dan menyekutukan apa saja yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa saja selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan jangan berdiam diri. Berhati-hatilah selalu dan waspadalah. Semoga kamu beroleh keselamatan
segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri, atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun, sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru. Dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang kamu katakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu, dan boleh jadi pula apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya. Sehingga jika hal itu terjadi, kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka lebih baik kamu berdiam diri, simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu saja, dan tidak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepadanya dan mohonlah kepadanya supaya Dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu lepas darimu, maka Dia akan menambah ilmumu, keadaanmu, dan kewaspadaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja ayat yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Oleh karena itu, janganlah kamu mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkuasa atas segala sesuatu. Janganlah kamu menduga bahwa ketentuan dan peraturannya mempunyai kekurangan, dan janganlah kamu merasa ragu akan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya dipraktekkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, diambil dan ditukar dengan yang lainnya, dan perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan kepada wahyu-wahyu yang baru diterimanya, yang menggantikan ayat-ayat yang telah lama. Ini terjadi dalam masalah-masalah hukum yang zahir. Berkenaan dengan masalah-masalah kebatinan, ilmu dan kondisi kerohanian yang didapatinya dari Allah, beliau senantiasa berkata bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Juga diceritakan bahwa sebanyak 100 kali dalam sehari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa dari satu keadaan kepada satu keadaan lainnya, yang dengan itu beliau dibawa menuju peringkat yang tinggi, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengembara ke alam yang tinggi sambil diselubungi oleh nur dari satu peringkat kepada peringkat lainnya yang lebih tinggi. Tiap-tiap beliau menaiki satu peringkat, maka peringkat yang berada di bawahnya
itu tampak gelap jika dibandingkan dengan peringkat atas sebelumnya. Semakin tinggi beliau naik, semakin bersinarlah nur Allah meliputi hati sanubarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menerima pengarahan supaya memohon ampunan atau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Allah dan senantiasa pula kembali kepadanya. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini mempunyai dosa dan kesalahan yang keduanya terdapat pada hamba-hamba Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya. Sebagai ahli waris Adam alaihi wassalam, bapak seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, manakala kelalaian terhadap perintah Allah telah mengaburkan cahaya kerohanian Adam, maka beliau pun menampakkan keinginannya untuk kekal hidup di surga, berada di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkehendak mengantarkan malaikat Jibril kepada beliau. Maka ketika itulah kehendak diri atau ego beliau nampak. Kehendak Nabi Adam bercampur dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kehendak beliau dihancurkan, keadaan pertama itu dihilangkan. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa itu dihilangkan. Cahaya keimanan yang bersinar terang itu berubah menjadi pudar, dan kesucian rohani beliau telah menjadi sedikit kotor. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan peringatan kepada beliau, menyadarkan beliau akan dosa dan kesalahannya, memerintahkannya untuk mengakui kesalahan dan dosanya, serta meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sudah barang tentu kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah petunjuk kepada beliau, kesadaran untuk bertobat, pengetahuan tentang hakikat, akibatnya, dan ilmu hikmah yang tersembunyi di dalam peristiwa ini pun tersingkaplah. Dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya bertobat. Setelah itu, kehendak yang timbul dari Nabi Adam diganti dan keadaannya yang semula pun dirubah. Maka diberikanlah kepadanya jabatan wilayah yang lebih tinggi serta diberi kedudukan di dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Maka jadilah dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tempat tinggal keturunannya, dan akhirat kelak adalah tempat kembalinya yang kekal abadi. Jadikanlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan kekasih Allah, hambanya yang pilihan itu, dan Adam, yaitu bapak seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, sebagai contoh dan teladan. Contohlah mereka berdua di dalam hal mengakui kesalahan dan dosanya sendiri, di dalam meminta ampun kepadanya, dan di dalam memohon pertolongannya dari segala noda dan dosa. Dan contohlah mereka di dalam hal merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Dan ajaran ke-8,
Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja. Karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena dengan demikian, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu. Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, tidak bersopan santun, dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk, dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat, dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu, tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, "Dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini. Karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rizki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal." Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihati nabinya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu dan supaya ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, firman ini menyatakan, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridoan, kesabaran, kekuasaan, agama, dan berjihad di jalan Allah. Semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain. Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya, dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lain. Karena perkara-perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, atau untuk orang lain, atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika sesuatu perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar kamu menunjukkan ketidaksopananmu atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apalah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya, sekiranya sesuatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah suatu ujian belaka. Orang yang berakal tidak akan bersahaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya, kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang. Setelah kamu dibawa ke tingkat atas, lalu dari situ kamu menuju puncak istana. Kamu harus berhati-hati seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan. Berperangai baik dan tidak banyak berbicara. Berhati-hatilah dan hendaklah kamu berbuat yang lebih dari ini. Karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja
dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta perubahan keadaan dari keadaan yang sekarang kepada keadaan yang lain, baik keadaan itu lebih tinggi maupun lebih rendah. Dan jangan pula kamu meminta supaya keadaan itu tetap atau diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada tempat itu dan janganlah berubah-ubah lagi. Ahwal atau keadaan perubahan kerohanian adalah milik aulia atau wali Allah yang biasa. Sedangkan makomah atau perhatian kerohanian adalah kepunyaan abdal atau wali Allah yang derajatnya lebih. Ajaran ke-9. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditampakkan kepada aulia dan abdal di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan jalal atau kebesaran dan keagungan, dan yang kedua dinamakan jamal atau keindahan. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati sedemikian rupa sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tengah melakukan sholat, terdengarlah oleh orang bunyi seperti suara air mendidih dari hati beliau. Karena hebatnya dan gentarnya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Khalifah Umar radhiyallahu an. Pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memanifestasikan sifat jamalnya adalah hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa, dan selamat. Ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra dan akan tampak tanda-tanda yang menggembirakan tentang karunia-karunia yang besar. Kedudukan yang tinggi dan kedekatan kepadanya yang kepadanyalah segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka merasa senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, hiburlah hati kami." Apa yang Nabi maksudkan adalah agar Bilal mengumandangkan azan, supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah itu.
Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kesejukan mataku telah kurasakan di dalam sholatku. Ajaran ke-10. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Hai Daud, kepadakulah kamu kembali, oleh karena itu berpegang teguhlah kamu kepadaku. Sesungguhnya penghambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri dan melawan hawa nafsumu karena aku. Karena itulah penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena itulah kamu mencapai kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan, serta segalanya akan takut kepadamu. Lantaran semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seluruhnya memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui pujian mereka. Ini berarti bahwa segala yang ada di dalam alam ini sadar akan adanya Allah dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia berkata kepadanya dan kepada dunia, "Kemarilah kamu berdua dengan rela ataupun tidak." Mereka berkata, "Kami datang dengan rela." Oleh karena itu, segala penghambaan adalah melawan dirimu sendiri dan hawa nafsumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhkanlah kehendak hawa nafsumu, karena tidak ada yang melawanku dan kerajaanku, melainkan hawa nafsu manusia." Ada satu cerita yang masyhur tentang Abu Yazid Bustami. Diceritakan bahwa ia telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Ia bertanya kepada Allah, bagaimana seseorang itu dapat sampai kepada Allah? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Buanglah dirimu dan datanglah kepadaku." Setelah itu katanya, "Aku pun keluar dari diriku seperti ular keluar dari sarangnya." Karenanya, semua kebaikan itu terletak pada jihad melawan diri sendiri, serta semua perkara dan keadaan hidup ini. Sekiranya kamu dalam keadaan salah, lawanlah dirimu hingga kamu terhindar dari hal yang haram, dari manusia, dari prasangka, serta dari pertolongan mereka. Ketergantungan kepada mereka, takut kepada mereka, dan dari menghendaki apa yang mereka dapati dari dunia yang fana ini. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah, atau pemberian mereka. Hendaklah kamu membebaskan dirimu dari apa saja yang bersangkutan dengan keduniaan. Dan sekiranya kamu mempunyai saudara yang hartawan,
maka janganlah kamu mengharapkan dia lekas mati dengan niat kamu ingin mendapatkan hartanya itu. Hendaklah kamu keluar dari pengaruh makhluk dan anggaplah mereka itu seperti pintu pagar yang bisa terbuka dan bisa juga tertutup, atau seperti bunglon yang kadang-kadang berubah dan kadang-kadang tidak. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang membuat dan merencanakan segalanya itu. Jadilah kamu seorang yang berjiwa tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan pula kamu mengikuti faham golongan Jabariyah atau Qadariyah. Lebih baik kamu mengatakan bahwa perbuatan itu adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia adalah berusaha. Jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan manusia, pisahkanlah bagianmu dengan perintahnya, dan janganlah kamu melampaui batas. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti berlaku, dan Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan kepada mereka. Janganlah kamu ingin menjadi hakim sendiri. Keberadaan kamu bersama manusia adalah karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takdir ini terdapat di dalam kegelapan. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kegelapan itu dengan membawa lampu yang juga menjadi hakim. Itulah dia Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu melanggar keduanya. Jika timbul di dalam pikiranmu atau kamu menerima sesuatu ilham, kemukakanlah dahulu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekiranya suatu pikiran atau ilham bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka janganlah kamu ikuti dan kamu jalankan, karena hal itu mungkin datang dari iblis. Jika Al-Quran mewajibkan seperti makan, minum, dan lain sebagainya, dan ilham pun sejalan dengan yang diwajibkan itu, maka janganlah kamu terima, dan ketahuilah bahwa itu adalah ajakan atau godaan untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat-sifat kebinatanganmu. Oleh karena itu, lawanlah dan janganlah kamu turuti. Jika apa yang diilhamkan kepada kamu itu tidak sesuai dengan Al-Quran atau hadis, baik yang berupa larangan maupun pembenaran, dan tidak pula kamu ketahui dengan paham, seperti kamu disuruh untuk pergi ke suatu tempat atau disuruh menemui seseorang yang saleh, sedangkan kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat itu atau berjumpa dengan orang itu. Tetapi dengan pengetahuan dan nur kamu dapat mengetahuinya, maka bersabarlah. Jangan tergesa-gesa dan bertanyalah kepada diri kamu sendiri, adakah ilham ini datang dari Allah dan aku mesti melakukannya? Pikirkan dulu dan bersabarlah adalah biasa bagi Allah untuk mengulang ilham seperti itu dan memerintahkan kepada kamu untuk segera melakukan perkara ilham itu, atau untuk membuka suatu tanda yang dibukakan bagi para ahli Allah. Tanda yang hanya dapat dipahami oleh para aulia yang bijaksana dan para abdal. Janganlah kamu terburu-buru mengerjakan perkara itu, karena kamu tidak mengetahui akibat dan tujuannya, dan juga kamu tidak mengetahui ujian dan jalan yang dapat merusak dan menguji kamu. Karena itu, bersabarlah sampai Allah sendirilah yang menjadi pelaku perkara itu untuk kamu. Apabila sesuatu perbuatan itu benar-benar dari Allah, maka akan selamatlah kamu dari ujian apapun.
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang menjalankan kamu, dan Dia pasti menolong kamu. Jika kamu sendiri yang melakukannya, maka kamu sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya untuk kamu, maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu itu. Karena perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah barang tentu Allah sendirilah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika kamu berada dalam peringkat hakikat, yaitu kedudukan wilayah atau kewalian, maka lawanlah nafsumu itu dan patuhlah kepada perintah itu sepenuhnya. Kepatuhan kepada perintah ini ada dua macam. Pertama, hendaknya kamu mengambil dari dunia ini apa-apa yang kamu perlukan saja. Hindarkanlah dirimu dari keserakahan hawa nafsumu. Lakukanlah ibadah-ibadahmu dan hindarkanlah dosa-dosamu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kedua, berkenaan dengan perintah batinia. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa suruhan dan larangan untuk melakukan sesuatu. Perintah batinia atau perintah yang tersembunyi ini adalah perintah untuk melakukan hal-hal yang tidak haram dan tidak pula wajib, di mana seorang hamba diberi kebebasan untuk bertindak. Dalam hal ini, hendaknya si hamba tadi tidak mengambil inisiatif atau kemauan sendiri, tetapi hendaklah ia menunggu perintah yang berkenaan dengannya. Apabila perintah itu telah datang, maka patuhilah dengan segenap gerak dan diam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jika di dalam syariat terdapat hukum tentang sesuatu perkara, maka tunduklah kepada hukum itu. Tetapi jika tidak terdapat hukum di dalam syariat mengenai perkara itu, maka bertindaklah menurut perintah batin atau perintah yang tersembunyi itu. Melalui inilah seseorang dapat menjadi orang yang benar-benar telah mencapai hakikat. Sekiranya perintah batin ini tidak ada dan yang ada hanyalah perbuatan Allah, maka ini memerlukan suatu penyerahan. Jika kamu telah mencapai hakikat yang sebenarnya, yang juga disebut keadaan tenggelam atau mahyu atau fana, maka kamu telah mencapai peringkat abdal, mereka yang luluh hatinya karena Allah. Suatu keadaan atau peringkat yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul berjiwa tauhid. Suatu keadaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dikaruniai cahaya kerohanian, yaitu orang-orang yang berilmu dengan kebijaksanaannya yang tinggi. Orang-orang yang menjadi ketua seluruh ketua, pelindung dan penjaga khalayak ramai, khalifah Allah dan walinya, serta orang-orang yang dipercayainya. Mematuhi perintah di dalam hal-hal yang demikian itu adalah melawan hawa nafsu kamu sendiri, memisahkan diri dari kebergantungan kepada daya dan upaya apa saja serta kosong dari segala kehendak dan tujuan apa saja yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, jadilah kamu hamba raja itu dan bukan hamba kerajaan, serta hamba perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan nafsu badannya. Dan jadilah kamu seperti bayi yang berada dalam pelukan ibunya, atau seperti mayat yang sedang dimandikan oleh orang-orang, dan atau seperti orang sakit yang tidak sadarkan diri di hadapan dokter, di dalam hal yang berada di luar, baik berupa suruhan maupun larangan.
wahai mereka yang menjadi hamba hawa nafsu mereka, janganlah kamu mengira bahwa diri kamu masuk ke dalam golongan mereka yang menjadi ahli Allah. Kamu telah menghambakan diri kamu kepada hawa nafsu kamu, sedangkan mereka menghambakan diri mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menghendaki dunia, sedangkan mereka menghendaki akhirat. Kamu hanya melihat dunia ini saja, sedangkan mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Kesenanganmu terletak pada makhluk, sedangkan kesenangan mereka terletak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kamu terikat kepada dunia, tetapi hati mereka terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kamu adalah mangsa setiap apa yang kamu lihat, tetapi mereka adalah mangsa apa yang tidak kamu lihat. Mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan segala perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala mereka, telah mencapai tujuan hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan kamu masih saja terbenam di dalam nafsu keduniaanmu. Mereka menghilang dari makhluk, dari nafsu keduniawian, dan dari kehendak mereka sendiri, sehingga dengan demikian mereka dapat sampai ke hadirat ilahi yang memberi mereka kekuatan untuk mencapai puncak wujud mereka, seperti mentaati dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karunia ilahi yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mereka menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian terhadapnya sebagai kewajiban mereka. Mereka berpegang teguh kepadanya dengan pertolongan yang diberikannya kepada mereka. Semua ini mereka lakukan tanpa mengalami kesukaran apa-apa. Maka jadilah ketaatan mereka itu sebagai nyawa dan santapan mereka. Demikianlah intisari ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bagi kalian yang melakukan ajaran ini, insya Allah, Allah akan menjaga dan memelihara kalian dari segala mara bahaya, dan derajat kalian akan dinaikkan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kalian menjadi orang pilihannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.